Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sebagai orang Indonesia, tentunya kita sudah kenal siapa Insinyur Soekarno. Dialah pemimpin atau presiden pertama kita ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tapi sebelum merdeka, siapakah yang memimpin bangsa ini? Yang jelas saat itu kita belum menjadi negara kesatuan. Setiap suku bangsa punya pemimpin masing-masing, yaitu Raja dan Sultan. Lalu setelah Indonesia merdeka, bagaimanakah nasib kerajaan-kerajaan dan kesultanan di Nusantara? Apakah lenyap di telan bumi? Apakah raja-raja dan keturunannya masih ada di zaman milenial ini? Ternyata mereka masih ada sampai sekarang. Anak cucu mereka masih tetap bergelar raja atau sultan. Dan hebatnya lagi, para raja dan sultan ini masih sering mengadakan pertemuan. Ya, saat ini Ayah sedang berada di kawasan Lobang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan terlihat di belakang Ayah sudah ada bangunan yang diberi nama Kedaton. Yang mana bangunan ini merupakan tempat pertemuan para raja-raja dan sultan se-Nusantara. Dan Ayah akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam. Kita akan menyingkap tabir misteri, mistis kerajaan-kerajaan di Nusantara. Assalamualaikum. Halo, Ratu. Apa kabar? Baik ya. Cuacanya kebetulan sangat mendukung ya. Saya ingin mengekspor Kedaton ini. Kita boleh langsung masuk? Oke. Lalu kami pun diajak masuk ke dalam Kedaton. Di sini ternyata banyak banget barang-barang yang membuat kita flashback ke masa lalu jauh sebelum kita merdeka. Di antaranya ada Bibel berbahasa Belanda yang dicetak pada tahun 1847. Lalu ada juga Al-Quran yang ditulis di atas daun lontar. Diperkirakan umurnya sudah beratus-ratus tahun. Nah, sekarang kita sudah masuk di ruang pertama di Kedaton ini dan terlihat di sini ada meja dan beberapa kursi. Dan juga ada dua kursi singgah sana di ujung sana. Jadi kalau boleh tahu ini tempat apa ya sebenarnya? Jadi ini tempat acara seremonial, bahkan ada penobatan sultan atau raja di tempat ini, bahkan untuk acara-acara khusus sultan dan raja Nusantara. Tempat berkumpulnya sultan-sultan juga di sini. Berarti mulai dari pertemuan, kemudian juga penobatan sultan sampai seremoni-seremoni yang diadakan oleh kerajaan dan juga kesultanan di sini, ya? Iya, di sini ya, betul. Kalau saya lihat di sini ada lampu yang kelihatannya sudah sedikit lama ya, Ki ya. Kira-kira kalau boleh tahu bangunan ini sendiri itu sudah dibangun dari tahun berapa ya, Ki? Kalau bangunannya masih belum lama, dari tahun 80, tetapi ini merupakan pemindahan dari ini lama-lama semua ya, antik ya. Nah, jadi ini Kedaton ini adalah gabungan dari bahan-bahan lama dari berbagai daerah. Wah, dari berbagai daerah. Jadi dari berbagai kerajaan-kerajaan se-Nusantara digabungkan di Kedaton ini, seperti itu ya, Ki ya. Wah. Terlihat ada beberapa lukisan di sini ya. Ya. Foto juga, ada piagam juga ya. Ada. Piagam juga, oke. Dan ini juga ada lukisan. Kita mulai dari sini boleh ya, Ki? Boleh, ya? Kalau boleh tahu, kalau yang sebelah sini itu dari
Itu gambar siapa, Ki? Ini perlambang dari Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo. Kebetulan kita itu harusnya ada 9, tetapi ini hanya ada 4. Karena tempatnya yang tidak mencukupi. Iya, tempat tidak mencukupi. Kemudian ini pada saat perang Diponegoro. Di sini sebenarnya adalah fragmen daripada kesimpulannya adalah Renaissance, kebangkitan kembali. Ini simbol-simbol kebangkitan Raja Sultan Nusantara. Ini seperti ini. Ya. Luar biasa, boleh lihat di sini ya, mulai dari Wali Songo, kemudian juga ada Raja dan juga Sultan di sebelah sini pada saat acara seperti itu ya, Ki ya? Pengukuhan Majelis Agung Raja Sultan Nusantara ini ya. Ini ya, Ki ya. Kemudian ini ketua kami Keraton Kesultanan Palembang Sultan Iskandar Muhammad Badarudin. Ya, ketua Yayasan Keraton Nusantara. Nah, teman-teman, ini adalah ketua dari Yayasan Keraton Nusantara. Dimana ini dipajang di sini fotonya ya untuk mengingatkan kepada orang-orang yang berkunjung ke sini bahwa kita sedang membangkitkan lagi kejayaan dari kerajaan-kerajaan Nusantara seperti itu. Baik, luar biasa. Kira-kira apa lagi nih yang di lantai bawah ini yang mungkin punya cerita-cerita yang menarik? Selain tadi saya lihat ada kursi yang luar biasa itu ya, sangat megah, kemudian juga ada lukisan ya, kemudian juga ada lampu dan juga lukisan-lukisan Wali Songo. Mungkin kita langsung ke perpustakaan aja kali ya, Ki ya. Saya udah nggak sabar pengen ngelihat Al-Quran dan juga Bible yang katanya sudah ratusan tahun lamanya. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke perpustakaannya. Oke. Kita mulai dari sebelah sini ya. Ya. Bisa terlihat ini sudah ada buku-buku yang mana ini merupakan buku-buku dari zaman dahulu juga ya, Ki ya. Kira-kira ini buku-bukunya udah dari tahun berapa nih, Ki? Dari zaman Dendels contohnya ada Bible tahun. Ini Bible-nya? Ya. Wow. Bible tua ini 1847 dari Dendels The Court. Nah, ini ya. Wah, kita lihat ya, saya pegang. Wah, luar biasa. Jadi ini memang kebudayaannya lengkap ya, mulai dari buku pada era Presiden Soekarno, kemudian juga saya lihat di situ ada Presiden Soeharto, kemudian juga kerajaan-kerajaan ya. Nah, ternyata di sini ada peti antik juga disimpan di perpustakaan dan isinya adalah beberapa keris. Boleh saya ambil nggak, Ki? Nggak usah dibuka, kita lihat saja. Wah, saya belum pernah megang keris sebelumnya. Nah, ini adalah kali pertama saya memegang keris dari era saya belum lahir, seperti itu ya. Dan ini kelihatan sekali ini kelihatan antiknya ya, Ki ya, dari ukirannya, kemudian juga kayu yang digunakan. Saya nggak berani buka. Baik, jadi kita bisa lihat banyak sekali beberapa buku dan juga tadi ada peti yang sudah lama, kemudian juga banyak sekali buku-buku yang menceritakan tentang sejarah, politik, bahkan ada tadi kitab-kitab dari beberapa agama seperti itu. Oke, jadi ini lantai 2-nya ada perpustakaan, kemudian juga lukisan juga ya. Dan ini suasananya juga sejuk sekali ya, Ki ya. Ngomong-ngomong juga tadi saya di bawah udah ada lihat salah satu kamar atau ruangan tertutup, itu sebenarnya ruangan apa ya, Ki? Itu ruangan yang berisikan tentang Bung Karno semua di situ. Baiklah, daripada rancu, kemudian saya juga bertanya-tanya, kita langsung aja lihat ke bawah, ke kamarnya yang disebutkan tadi ya. Ruangannya ada di sana ya, Ki? Iya, betul. Wah, ini ada yang mulia Pangeran Nata Adiguna masuk Toib, Jayakarta, Adiningrat. Beliau yang lebih berkompeten untuk menjelaskan tentang ruangan yang tadi tertutup itu ya, ruangan Bung Karno. Wah, saya beruntung sekali ternyata ada yang bisa menjelaskan saya lebih detail lagi mengenai kamar yang tadi saya sudah penasaran sekali. Nah, ini adalah pangeran dan beliau yang tahu lebih banyak mengenai kamar kosong yang tadi saya lihat dan tampaknya istimewa sekali. Ini bukan begitu, Pangeran ya? Iya. Boleh saya langsung mengunjungi kamar tersebut? Boleh. Iya, kita bisa lihat bersama-sama. Iya, kita langsung lihat bersama-sama ya.
ini adalah ruangan tertutup yang tadi saya lihat dan saya penasaran sekali. Kita langsung masuk saja ke dalam. Saya boleh masuk ya Pangeran ya? Ini adalah kamar yang kami namakan kamar Bung Karno. Ini adalah kamar yang dinamakan kamar Bung Karno dan terlihat di sini banyak sekali barang-barang antik yang peninggalan dari zaman sebelumnya ya, begitu ya Pangeran ya. Jadi ini adalah satu upaya kami selaku Kedaton Nusantara Jakarta untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada beliau. Beliau adalah proklamator Republik Indonesia dan untuk itu pikiran-pikirannya banyak mempengaruhi dunia. Bahkan negara-negara di Asia dan Afrika begitu membaca tulisan-tulisan mahakarya Bung Karno ini, mereka menjadi negara-negara yang merdeka. Jadi beliau luar biasa. Oleh sebab itu di kamar ini kami sengaja menyimpan ya semua karya-karya beliau yang luar biasa. Yang pertama boleh saya tunjukkan di sini, semua pernah dengar yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Buku inilah ya Bendera Revolusi adalah karya beliau yang sangat luar biasa, di mana dengan buku ini beliau menyadarkan kepada bangsa-bangsa di dunia, tidak hanya Indonesia saja, bahwa kemerdekaan adalah menjadi hak manusia dan itu perlu diperjuangkan oleh bangsa-bangsa yang selama ini ditindas oleh bangsa lain. Sesungguhnya di kamar ini yang lebih luar biasa adalah pikiran-pikiran beliau sebelum kemerdekaan. Bagaimana negara Indonesia ini bisa menjadi hebat dan sebesar ini dari pikiran-pikiran beliau yang dituangkan dalam buku-buku yang ditulis. Jadi buku-buku yang istimewa ini adalah buku justru sebelum kemerdekaan. Wah, jadi di kamar beliau ini juga terdapat banyak sekali buku karangan dari Bung Karno ya. Dan ini bukunya berasal dari sebelum kemerdekaan. Nah, ada apa saja di kamar ini dan apa hubungannya kamar ini dengan Presiden Soekarno? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terus tunggu tayangan berikutnya dalam menguak tabir misteri dan mistis kerajaan di Nusantara.